Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan datangan narasumber, yaitu Bapak I. Ketut Y. Kurnia yang mengalami kesembuhan luar biasa dari gagal ginjal stadium 4. Saya sudah mendengarkan kesaksiannya pada hari Senin kemarin, dan luar biasa Bapak Ibu harus dengar kesaksiannya pada sore hari ini. Baik, kami sambut Pak Ketut. Saya manggilnya Pak Ketut ya? Iya, Pak. Ya, baik. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore, salam. Ya, sehat ya Pak? Puji Tuhan, sehat, Pak. Puji Tuhan Pak. Ya Pak, jadi sore hari ini kita mau mendengarkan dari Pak Ketut sendiri bagaimana Tuhan menyembuhkan Pak Ketut dari gagal ginjal stadium 4. Dari awalnya seperti apa Pak, waktu sakit pertama, sampai perjuangan iman Bapak, sampai Bapak mendapatkan firman dan disembuhkan. Itu seperti apa Pak? Silakan diceritakan Pak. Ya. Salam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selamat sore. Puji Tuhan, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan bagaimana kasih Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya dan keluarga kami. Nama saya I. Ketut Y. Kurnia. Saya asli Bali, tapi tinggal di Pati, nikah dengan istri saya orang Jawa. Anak saya 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Dan puji Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan hari ini. Pada malam hari ini, pada sore hari ini, saya akan menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Pada tahun 2008, saya sakit, drop. Saya sudah berobat ke dokter kemana-mana. Dokter mengatakan saya ini penyakit MAH. Saya berobat semakin hari semakin parah dan saya tidak bisa bertahan. Kemudian saya berobat ke dokter spesialis ginjal. Saya berobat ke sana, kemudian sampaikan keluhan. Kemudian saya diperiksa dengan teliti dan difoto di BNO. Dan kemudian dokter memberitahukan kepada saya, Pak Ketut gagal ginjal stadium 4. Ketika mendengar berita ini, saya rasanya bumi begitu gelap. Saya pucat, saya nangis. Dokter katakan, kreatin Pak Ketut 17, uriurnya 284. Fungsi ginjal Pak Ketut tinggal 20%. Kalau Bapak Ketut tidak mau berobat, jangka waktu 3 bulan sudah meninggal dunia. Ketika saya mendengar itu, saya shock. Saya tidak bisa berjalan, rasanya dunia ini sudah hancur. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya tetap bertahan, saya pulang, saya diantar, saya dipangku sama istri, saya pulang. Dan sesampai di rumah, saya berdoa sama Tuhan, saya memanggil teman-teman saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa ginjal saya, batu ginjal yang ada di ginjal saya itu, jadi ginjal saya kedua-duanya ada batunya. Ada batu besar, dan dokter katakan sudah membengkak 4 kali dari ginjal yang pertama, yang normal. Dan tidak mungkin bisa disembuhkan, dia bilang gitu. Tidak mungkin bisa disembuhkan, cuma bisa bertahan kalau mau cuci darah, dia bilang gitu. Karena ginjal Pak Ketut sudah rusak sama sekali, kedua-duanya. Nah, kemudian kami serahkan semua hidup saya kepada Tuhan, dan saya menyerahkan hidup sama Tuhan, dan Tuhan berkata, pada saat itu malam hari, rumah saya terbakar, Pak. Rumah saya terbakar, kemudian saya dengan susah payah mematikan api, saudara. Mematikan api, mertua saya, anak-anak saya, adik saya mendukung semua. Nah, ternyata setelah api mati, ternyata yang terbakar hanya ruang tamunya sedikit. Karena saya anggota kepolisian, kemudian Kapolres datang. Pak Ketut, saya perintahkan kamu segera perbaiki rumah ini. Nah, ketika itu Tuhan saya imani, bari Tuhan berkata, saya harus berobat. Saya harus berobat, kemudian karena saya anggota Polri,
Saya berobat ke Semarang, sampai di Semarang, saya juga difoto, di ronsen, semua diperiksa, hasilnya juga sama. Kreatinnya 17, urinnya 284, kedua kanan kiri ada batu besar dan sudah membengkak. Dan katanya sudah stadium 4, tingkat 4. Dan katakan, kamu bisa sembuh kalau cuci darah. Karena rumah sakit Semarang, dokter tidak ada, saya dikirim Jakarta. Saya berobat di Jakarta, sampai di Jakarta saya teliti semua juga di sana. Semua diperiksa, semua organ tubuh saya diperiksa, ternyata normal. Cuma ginjalnya yang rusak. Kedua ginjalnya rusak, dan dokter katakan sama dengan apa yang ada di Pati maupun di Semarang. Nah, singkat cerita, karena di Semarang, di Jakarta saya kan Desember itu kan banyak libur, Pak. Banyak libur, banyak tanggal merah kan dokternya banyak, mungkin ada yang cuti, ada yang libur. Selama 3 minggu kan saya tidak mengadakan operasi, mengadakan pemeriksaan. Kemudian pada minggu ketiga itu saya dipanggil sama dokter, Pak Ketut, besok kamu siap-siap cuci darah. Ada apa dok cuci darah? Kamu kan mau operasi, cuci darahnya bagaimana? Kamu cuci darahnya 1 minggu 2 kali, karena kreatinmu sangat tinggi. Nah, kamu harus cuci darah, kalau tidak cuci darah, kamu tidak bisa dioperasi, dia bilang gitu. Kemudian saya katakan sama dok, saya tidak mau cuci darah. Karena iman saya, darah Yesuslah yang menyucikan ginjal saya bilang. Darah Yesus yang mengganti darah saya bilang gitu. Pak imani. Kemudian saya katakan, saya akan dioperasi mau, tapi dengan tangannya Tuhan Yesus sendiri. Pada saat itu, saudara, karena saya orang Kristen, dan dokternya kan agama lain, dia marah sama saya. Kamu gila ini, saya bilang. Kamu di sini kan diperintahkan berobat, kamu harus ikut aturan di sini. Yang operasi ya saya, cuci darah ya pakai ada aturannya. Saya tidak mau dok. Kemudian besok kamu siap-siap harus operasi, harus cuci darah, dia bilang gitu. Kemudian saya malam hari saya menangis sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau cuci darah. Saya tidak mau darah saya dicuci darah. Hanya darah Yesus yang mencuci saya. Kemudian pada malam hari Tuhan berbicara lewat mimpi. Saya ada dalam suatu tempat di padang gurun yang sangat luas, dan di sana banyak pohon yang lebat dan banyak binatang. Saya mau keluar tidak bisa, dihalang-halangi mau keluar. Tetapi pada saat itu ada satu terang sedikit sekali, kemudian saya dibawa ke terang itu, saya bisa keluar. Ketika saya keluar, saya melihat bertemu dengan pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kemudian kemudian saya bangun, saya bilang, Ma, Tuhan berbicara, saya harus keluar dari rumah sakit ini. Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan hamba Tuhan, saya bilang gitu. Harus keluar hari ini juga, saya bilang. Kemudian besok paginya, saya menghadap pimpinan, karena saya ngeyel, saya pokoknya harus keluar. Saya terpaksa keluar dengan surat keluarnya paksa. Dia bilang gini, dokternya bilang, jangan kamu harap kamu ke sini berobat lagi. Karena kamu keluar terpaksa. Ya Pak, saya tidak berobat, saya bilang gitu. Saya akan berobat di rumah saja. Singkat cerita, saya pulang, saya keluar, kemudian saya ketemu dengan kakak saya, kakak di Jakarta juga pendeta. Kemudian dia bilang, Tut, kamu mau berobat kemana? Kamu punya uang enggak? Saya punya uang Pak 6 juta, saya bilang itu. Kalau rumah sakit Jakarta 5 juta tidak cukup. Nah, tapi Tuhan katakan saya berobat, Pak, kalau di Bali beli ya. Kemudian kamu pilih rumah sakit Cikini apa rumah sakit Subroto? Kalau rumah Subroto bagus, Cikini juga bagus. Dengan tidak berpikir panjang, saya bilang rumah sakit Cikini. Kemudian saya langsung ke rumah sakit Cikini. Kemudian di sana karena ruangnya penuh, tapi puji Tuhan dokternya begitu baik. Saya diberikan tempat, saya ditaruh di satu tempat. Nanti kalau sudah kosong saya suruh masuk. Puji Tuhan, kemudian besok paginya saya dapat tempat di sana. Kemudian saya diperiksa juga. Periksanya begitu teliti di sana, rumah sakitnya luar biasa.
Dan yang melayani semua kok anak-anak Tuhan. Saya bilang, anak Tuhan. Pagi hari kok ada puji-pujian, ada firman Tuhan. Kemudian saya menangis. Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan saya. Tuhan pertemukan saya dengan anak-anak Tuhan, dengan puji-pujian. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan luar biasa. Kemudian saya diperiksa, sangat teliti. Dokternya namanya Dr. Ebenezer. Kemudian saya diperiksa. Nah, dokter katakan juga sama, Pak Ketut, ginjalnya sudah rusak. Sudah membengkak, tidak berbentuk. Ginjal Pak Ketut seperti tawon. Kalau Bapak tawon ya, tawon kan itu berlubang-lubang itu. Tidak bisa, tidak mungkin bisa disembuhkan. Sudah stadium 4, sudah fungsi ginjalnya juga sangat rendah sekali. Tidak mungkin bisa disembuhkan. Walaupun kamu dioperasi, salah satu ginjal yang diambil, tidak mungkin. Karena ginjal yang satu juga rusak. Kamu pulang saja, percuma kamu berobat, habiskan uang. Saya bilang gini, dok, saya sini kan berobat. Tuhan katakan kepada saya harus berobat. Harus berobat, saya bilang. Saya ingat dengan pernyataan Tuhan waktu rumah saya terbakar. Kamu berobat, perintah Kapolres. Saya ingin imani itulah firman Tuhan, perintah Tuhan. Kemudian saya ngeyel, saya pokoknya berdebat terus, tapi dokternya, ya sudah kalau mau berobat, ya sudah berobat. Kemudian singkat cerita, kamu saya kirim sekarang ke rumah sakit Pertamina, cek fungsi ginjalnya, dia bilang. Nah, cek fungsi ginjalnya, ketika sampai di rumah sakit Pertamina, dokter nuklir, di sana saya dimasukkan ke ruang seperti kapsul, cek udaranya sangat dingin sehingga saya sangat menggigil. Yang melayani ketika itu kan saya memuji Tuhan, saya berdoa terus, saya memperkatakan firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 5, saya katakan, Tuhan bilur-bilur menyembuhkan saya. Dalam nama Yesus, saya memuji Tuhan. Kemudian dokter ini bilang, Pak Ketut, kamu baru kali ini saya melihat seorang pasien, dia tidak pernah takut, dia memperkatakan firman terus. Percaya Tuhan luar biasa, Tuhan pasti sembuhkan Pak Ketut. Kemudian dia bilang, saya juga ini pendeta Pak Ketut, saya melayani Tuhan di gereja GBI, dia bilang. Saya di Solo, tapi saya juga melayani Tuhan. Kemudian saya menangis, Tuhan, memang Tuhan nyatakan saya bertemu seorang pendeta. Singkat cerita, saya sudah berobat, saya sudah diperiksa, kemudian Pak Dokter, saya keluar dari pemeriksaan, kemudian Pak Dokter bilang gini, yang periksa, Pak Ketut, ada mujizat Tuhan. Mujizat apa, Dok? Ternyata batu ginjal yang ada di ginjal Pak Ketut sudah tidak ada. Sudah hilang semua. Saya menangis, saya berlompat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah mujizat Tuhan. Ada bekasnya, tapi tidak ada batunya. Kalau keluar lewat salur ureter, tidak mungkin karena ureternya Pak Ketut penuh dengan batu, dia bilang. Singkat cerita, kemudian saya pulang, saya bilang sama dokter, ketemu Pak Dokter, timnya kan namanya Ebenezer, Pak Dokternya, luar biasa. Kemudian saya bilang, Pak Dokter, ginjal saya sudah tidak ada batunya Pak Dokter. Sekarang bagaimana Pak? Saya kan sudah sembuh. Kemudian saya diperiksa lagi, ternyata saluran ginjal itu ureter, katanya kalau ada salah ureter, itu masih ada batunya banyak, dan bentuknya bengkak-bengkok, tidak sulit. Katanya, Pak Ketut, satu-satu cara kamu harus operasi, dia bilang. Ini untuk membersihkan, ini harus batunya yang di ureter itu harus dinaikkan ke atas. Tapi kalau dinaikkan ke atas sulit, karena bengkak-bengkok. Satu caranya nanti dipotong, dia bilang gitu. Dioperasi. Dok, saya tidak mau dioperasi. Kan sudah saya bilang, saya tidak mau operasi. Karena saya mau tangan Yesus yang terpaku, itu yang mau operasi saya. Kan sudah saya bilang. Saya terus ngeyel, tapi saya diberitahu Pak Ketut. Ini syaratnya demikian. Saya bawa tanda tangan. Tapi besok tidak mau pakai tangan Bapak, tapi pakai tangan Tuhan Yesus saja lagi. Tanda tangan, tidak cekak. Kemudian besok paginya saya operasi. Nah, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ginjal saya itu kan semakin hari, ketika saya cek ini, urium kreatin semakin hari semakin menurun, Pak. Semakin hari semakin menurun, yang dulu 17, mulai dari 9, 12, sampai 5. Kemudian dokter katakan demikian, Pak Ketut, ternyata urium Pak Ketut sudah turun, bisa operasi tanpa harus
cuci darah. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Kemudian besok paginya saya masuk ruang operasi, kemudian saya juga menyanyi terus, memperkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan dalam nama Yesus, saya sembuh, bilur-bilur Yesus sembuhkan saya. Tidak ada tangan dokter yang memegang ginjal saya bilang gitu. Saya terus berdoa. Ada dokter Ebenezer sampai gede-gede, dia bilang, baru kali ini saya melihat pasien luar biasa imannya, dia bilang gitu. Kemudian setelah itu saya masuk ruang operasi selama 2 jam. Setelah 2 jam kan operasi termasuk berat itu, kemudian saya sadar. Saya di telinga saya Pak dokter bilang, Pak Ketut, mujizat Tuhan terjadi. Ternyata ureter Pak Ketut, saluran ginjalnya lurus, tidak bengkok-bengkok, dan tidak usah operasi, dan batunya bisa dinaikkan ke ginjal ke atas, ditembak katanya. Nah, sekarang caranya bagaimana dok agar batu yang di atas hilang? Ini harus dengan getar, katanya. Getar atau nama istilahnya ESWL. Nah, digetar. Nah, mungkin katanya alat itu baru ada di Jakarta waktu itu tahun 2008. Kalau di Jawa Tengah belum ada istilah getar. Kemudian singkat cerita saya ESWL itu sampai 3 kali sehingga bersih. Dan ketika SPL itu operasi kan di saluran ginjal saya itu di ureternya dikasih selang ya, ada selang untuk mengeluarkan serpihan-serpihan batu itu. Nah, singkat cerita, terakhir kami mengadakan SPL, dokter katakan, Pak Ketut, ternyata ada satu batu yang tidak bisa diambil, tidak bisa dipecahkan. Karena itu bandel, dia bilang. Sulit dipecahkan, walaupun kita sudah digetar, nggak bisa. Harus dioperasi. Dok, saya tidak punya uang. Uang saya sudah habis. Gaji saya sudah habis, sudah ambil utang, saya bilang gitu. Saya tidak punya uang, Pak Dokter. Anak saya masih kuliah. Dokter berkata, tenang saja Pak Ketut. Semua biaya dokter gratis. Fee. Saya yang bayar. Pak Ketut hanya bayar rumah sakit, kos, dan sewa kamar dengan obat. Paling 2 juta, katanya. Pokoknya semua gratis ya. Siap, demikian. Dan puji Tuhan, kemudian singkat cerita, itu kan kejadiannya. Kemudian saya pulang, kemudian hari Minggu, itu kan hari Senin saya mau adakan operasi itu, terakhir, hari Minggu saya ibadah. Saya ibadah karena saya punya saudara di Jakarta Utara, saya ibadah di Jakarta Utara, di mall. Kemudian saya masuk ke gereja, karena gerejanya ternyata gereja ibadahnya di mall-mall, saya lihat. Di mall, saya pokoknya masuk satu gereja. Dan ternyata saya masuk gereja, pada saat itu Pak Pendeta bilang begini, siapa di antara saudara yang sakit, dokter katakan tidak bisa sembuh, Mas tampil maju ke depan. Kemudian saya nulis, jadi orang pada saat itu banyak, ada 200 orang lebih maju ke depan. Tapi puji Tuhan, kok nama saya dipanggil? Pak Ketut mana? Kemudian saya, siapa? Kamu sakit apa? Saya bilang. Dia bilang, saya dok gagal ginjal, sudah stadium 4. Dokter katakan, saya tidak ada harapan. Saya minta doakan. Kemudian saya didoakan, saya dipakai dengan minyak urapan, saya imani, saya berdoa dalam nama Yesus sembuh. Minyak urapan dimasukkan di dalam mulut saya. Dan ketika itu rasanya beda. Rasanya dulu rasanya sulit bernapas, sekarang baik. Kemudian besok paginya kan saya ke rumah sakit ini. Setelah sampai rumah sakit ini, saya masuk ruangan operasi. Saya katakan, dok, saya tidak mau operasi dengan tangan dokter, tapi tangan Yesus. Pak dokter gede-gede, iya, dia. Setelah masuk ruang operasi, ternyata tidak usah operasi, saudara. Saya setelah saya sadar, dokter bilang, Pak Ketut, ternyata batu ginjal sudah hilang juga. Tidak ada. Puji Tuhan. Saya bilang, saya melompat, Tuhan. Ini mujizat Tuhan luar biasa. Jadi tangan saya tidak ada yang dokter menyentuh ginjal saya. Sesuai dengan iman saya. Puji Tuhan, ginjalnya bersih. Kemudian, tapi di saluran kencing saya itu kan masih ada selang. Dokter katakan demikian. Terakhir sekali saya berobat, Pak Ketut, kamu berobat 1 kali sekarang di sini,
Kemudian bulan kedua, ketiga kamu di Semarang, di Pati, kemudian 3 bulan lagi kamu ke sini berobat. Tetapi kalau Pak Ketut tidak bertahan, mungkin 2 hari, 3 hari tidak bertahan, drop, segera hubungi saya, telepon saya, kamu ke sini. Saya akan bantu Pak Ketut. Siap. Dan mulai hari ini Pak Ketut bisa pulang, kamu bisa makan apa yang Pak Ketut ingin makan. Kemudian saya bingung, kok beda ya? Kemarin dokternya bilang saya makannya harus diet, karena ya harus makan diet. Saya diberitahukan makannya harus diet, sayur-sayuran apa, buah-buah apa, enggak boleh. Tapi sekarang kok boleh makan. Saya bingung. Saya bingung kok gini ya. Kemudian saya datang sama sisternya, kan asistennya, Bu, dia juga orang Batak. Dia bilang, saya tanyakan demikian, Bu, dokternya kok ngomongnya kok heran ya, bingung ya. Kemarin saya suruh kok diet, nggak boleh makan sembarangan. Sekarang kok boleh makan. Pak Ketut, walaupun Pak Ketut ginjalnya, batunya sudah hilang, tapi ginjal Pak Ketut kan sudah rusak, dia bilang itu. Sudah tidak berbentuk dan sulit dikembalikan lagi. Tidak mungkin bisa sembuh, dia bilang gitu. Perkiraan dokter 3 minggu Pak Ketut sudah meninggal, dia bilang gitu. Masa? Ya dokter tadi bilang sama saya demikian. Nah ketika itu saya mendengar, saya ambil keputusan sama istri, ketika dokter sudah angkat tangan, dia katakan tidak mungkin saya sembuh. Saat inilah kita punya dokter Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sanggup menyembuhkan kita. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Kita tidak usah berharap kepada manusia. Tuhan aja. Kemudian, halo, ya. Kemudian setelah itu, kan saya berharap kepada Tuhan, saya pulang. Semua obat yang saya miliki, yang dikasih saya buang, saya tidak mau minum obat sama sekali. Hanya memperkatakan firman Tuhan. Saya mengatakan firman Tuhan, saya hanya berkata, Tuhan sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan, sembuhkan saya. Kemudian setelah sampai rumah, saya berpuasa 40 hari. 40 hari saya berpuasa, saya minta belas kasihan Tuhan. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan. Kemudian saya bersyukur sama Tuhan, terus saya perkatakan firman Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan, dan puji Tuhan. Kemudian setelah itu, setelah 3 bulan, saya ke Jakarta. Saya berobat, saya cek fungsi ginjal saya. Ternyata dokter Ebenezer bilang, dia heran, Pak Ketut, ginjal Pak sekarang sudah berbentuk. Bentuknya seperti yang semula. Kok bisa? Kamu minum apa? Kamu pakai obat apa? Dia bilang. Saya bilang, Pak dokter, saya katakan, saya tidak minum obat. Saya hanya makannya diet, hanya berharap sama Tuhan Yesus. Kan saya katakan, Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Tangan Yesus yang menyembuhkan saya. Darah Yesus yang mengganti semua kesehatan saya. Saya bilang, ya, Pak dokternya gede-gede. Puji Tuhan, sudah baik Pak Ketut, sudah baik. Kemudian fungsi ginjalnya sudah baik, normal. Dan puji Tuhan Pak Ketut bisa pulang. Tapi kamu juga tetap berobat ya. 3 bulan sekali ke sini. Siap, saya bilang gitu. Tetapi sampai sekarang ini saya tidak pernah datang ke rumah sakit Semarang, Jakarta lagi. Karena saya sudah sehat, sudah sembuh. Puji Tuhan, saya mengalami kasih karunia Tuhan. Ada firman Tuhan yang luar biasa yang menguatkan saya. Saya tidak baca di dalam Yesaya 53. Inilah firman Tuhan yang saya imani ketika saya menghadapi penyakit gagal ginjal. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Inilah firman Tuhan yang menjadi landasan kami imani, bahwa dengan bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Saya sehat. Amin. Saya memperkatakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat kita semua. Satu hal yang penting kita memperkatakan firman. Ya. Yang kedua, kita bersyukur. Katakan, saya sudah sembuh. Walaupun kita belum sehat, sembuh. Katakan, saya sudah sembuh. Setiap kali katakan, ginjal saya sudah sempurna. Ginjal saya normal di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, mungkin cukup sekian kesaksian saya.
Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Ketut. Berarti waktu itu divonis tinggal 3 minggu usianya, tapi sekarang udah berjalan berapa tahun, Pak? Dari 2008? Ini bulan Desember tahun ini, sekitar tanggal 13 itu sudah 15 tahun, Pak. Wow, luar biasa. 15 tahun, Pak ya. Padahal 15 tahun. divonis tadinya berapa, Pak? 3 minggu, Pak? Terakhir dokter Ebenezer bilang 3 minggu sama saya langsung, dia bilang 3 minggu. Wow, luar biasa. Dan puji Tuhan, memang saya katakan ini sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa saya alami. Iya, iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Wow. Ya, kita bersyukur ya, kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Ini kuasa perkataan ya, Pak Ketut ya. Firman yang diperkatakan ya. Iya, Pak. Ya, ya. Jadi dari Desember 2008 terus dinyatakan sembuh itu 2009 berarti ya? 2009 sekitar bulan Mei. Bulan Mei, oke. Iya, bulan Mei. Berarti sekitar 6 bulan ya. Sekitar 5 bulan. Ya. Sekitar 5 bulan setelah saya periksa ke Jakarta, normal, dokternya bilang sudah baik. Kemudian saya diadakan pemeriksaan di Polda Jateng. Ternyata kreatin saya sudah normal. Wow, luar biasa. Iya, sudah bagus. Ya. Memang kreatinnya masih 2, tapi dokter bilang 2 itu sudah normal. Iya, iya. Baik. Iya. Sekarang masih aktif, Pak, sebagai anggota Polri, Pak? Masih aktif? Iya, saya udah baru pensiun, Pak. Udah pensiun udah purna. Dulu memang ya baru pensiun. Puji Tuhan kami sampai saat ini kami bisa ngomong putu. Masih aktivitas, Pak. Saya punya usaha juga. Ya. Peternak lele, Pak. Oh, iya. Jadi setiap hari saya kegiatan di kebun, di kolam lele. Baik. Ya, Pak. Terima kasih sekali lagi ya, Pak, untuk kesaksiannya sore hari ini. Izinkan saya berdoa untuk Pak Ketut ya, sore hari ini. Ya, mari, Pak. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Tuhan. Kalau Engkau menyembuhkan Pak Ketut dengan cara yang ajaib, Tuhan, maka kami percaya itu pun berlaku buat setiap kami yang mendengarnya pada sore hari ini. Kami berdoa untuk Pak Ketut, Tuhan. Biar Tuhan pakai Pak Ketut lebih lagi, Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksiannya, banyak orang yang dikuatkan imannya, banyak orang yang berharap kepada Tuhan dan mengalami mujizat dan jamahan Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ketut, buat istri, untuk anak-anak, cucu-cucu, semua Tuhan berkati semua aktivitasnya, pekerjaannya dan usahanya. Biar Tuhan memakai terus Pak Ketut, memperluas pelayanannya dan memakai dia sebagai alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan telah menyatakan kesembuhan bagi Pak Ketut dan Engkau menyempurnakan dengan cara yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Pak Ketut dan keluarga hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Ketut untuk waktunya kesaksiannya sore hari ini. Tuhan memberkati Pak Ketut.